Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, episode 53. Pov Yuni. Siapa yang datang Bar? Tanya Bu Rowina dengan suara pelan. Anu Bu, Ambar bingung hendak berkata apa. Bu Rowina melangkah pelan ke depan karena didengarnya suara ribut-ribut kami. Bapak, cicitnya saat dia sudah ada di ruang keluarganya. Dia juga menatap kami yang datang satu persatu. Untuk apa kalian datang ramai-ramai seperti ini, Pak? Dan kamu datang juga membawa gundimu, kata Bu Rowina dengan sengit. Ambar mendekati sang ibu lalu membimbingnya untuk duduk dan bersikap tenang. Duduk dulu, Bu, kata Ambar. Bu Rowina mencebik pada kami. Pergi kalian, pergi keluar dari rumahku, teriak Bu Rowina pada kami. Sabar, Bu, Bapak datang ke sini juga dengan tujuan. Bapak tak mau ada pertikaian dan ingin kita berdamai saja, Bu, kata Bapak menenangkan. Apa katamu? Kamu datang ke sini justru membuat keributan, apalagi kamu membawa banyak orang dan membawa pelakor ke rumahku. Apa maksudmu, ha? Kata ibu histeris. Ambar memegangi sang ibu sambil netranya menatap kami sengit. Kamu mau duit apa tidak? Mau atau tidak? Kata Bapak dengan suara keras. Mendengar kata-kata uang, wajah ibu dan Ambar berubah cerah. Apa maksudmu, Pak? Apakah kamu mau melunasi rumah kita? Apakah uangnya sudah ada? Kata ibu dengan wajah cerah. Bapak menarik nafas, mencoba menetralkan perasaannya yang berkecamuk. Bagaimana kabarmu? Aku dengar kamu sakit, kata Bapak ke Bu Rowina. Sekarang kamu peduli padaku. Kamu gak tahu bagaimana keadaanku karena kamu lebih mementingkan dia daripada aku. Bu Rowina menunjuk Tante Ella yang hanya diam tertunduk. Mana uangnya? Mana? Minta uangnya dan aku harap kamu tinggalkan saja wanita pelakor itu. Karena Pak, kamu mengurus satu istri saja gak becus. Kata Bu Rowina lagi menuntut Bapak. Cukup, kamu pikir cari uang gampang? Aku datang ke sini juga karena Ella yang membujuk. Kalau bukan karena dia, aku nggak mau bertemu kamu. Kamu sudah membuat aku hampir di penjara. Sebenarnya rumah ini digadaikan juga karena ulah kamu sendiri, kata Bapak dengan ketus. Apa maksud perkataanmu, Pak? Demi bisa hidup dalam kemewahan, kamu paksa aku korupsi. Sedangkan bersama Ella, aku bisa hidup dengan sederhana. Dia wanita yang tidak banyak menuntut, tidak seperti dirimu yang selalu mau menang sendiri. Selalu mau didengarkan dan tak mau dipersalahkan, kata Bapak melirik Ella sekaligus menatap tajam Bu Rowina. Wanita itu melotot tak terima, dia sepertinya kalap dan siap menyerang. Suami gak tahu diuntung, berani sekali kamu membanding-bandingkan aku dengan perempuan ini, aku gak terima, kata Bu Rowina. Dia berusaha bangun dan dia dengan sigap menarik tangan Ella. Bu, apa-apaan kamu? Kata Pak Hasan berusaha melerai. Kami semua panik. Ambar dengan sigap memegangi Bu Rowina dan aku memegangi Tante Ella. Sementara Tante Lisna juga sedikit takut. Lepaskan ibu, Ambar. Biar mati sekalian pelakor ini. Berani sekali Bapak membandingkan aku dengan perempuan pelakor yang sudah merebut Bapak. Kamu pakai guna-guna apa, wanita? Kamu gak tahu diri, aku habisi kamu, kata Bu Rowina berteriak-teriak. Dia gak peduli dengan adanya kami di sini. Dia melampiaskan kemarahannya begitu saja. Rasa kesal sudah membucah di dadanya. Aku dan Tante Lisna memegangi Ella dan Bapak berada di tengah-tengah. Tante Ella meringis, rupanya tangannya terkena cakaran Bu Rowina. Dia menggelengkan kepala padaku agar aku tidak memberitahu Bapak atas apa yang terjadi, karena Bapak pasti marah besar jika tahu istri kesayangannya disakiti Bu Rowina yang juga istrinya. Cukup Rowina, mengapa kamu jadi barbar begini?
Kami datang baik-baik dan tak mau ada keributan. Kalau seperti ini kelakuan kamu, lebih baik kami pulang saja dan kita tak akan memberi kamu uang, kata bapak mengancam. Sudah Bu, tenang saja dulu, lebih baik kita selesaikan ini dengan baik. Kita juga udah nggak punya duit lagi, terima saja apa yang bapak mau kali ini, kata Ambar ke ibunya. Bu Rowina menangis histeris. Kamu enak sekali berbicara Ambar, kamu nggak tahu bagaimana perasaan ibu. Rasa sakit ibu karena perbuatan mereka. Kamu enak berbicara karena nggak tahu bagaimana rasanya menjadi ibu, kata Bu Rowina histeris. Ambar memeluk ibunya. Aku tersenyum getir mendengar ucapan Bu Rowina. Sekarang dia tahu rasanya diduakan seperti apa sakitnya. Bagaimana rasanya dihianati sekarang dia tahu sendiri. Mungkin inilah balasan untuknya atas apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Mas Hamdan mendua, namun ibu masih berpikiran wajar dan menyalahkan aku karena gak becus menjadi istri dalam mengurus suami. Yuni, kamu kenapa tersenyum seperti itu? Apa kamu senang melihat ibu seperti ini? Mengapa bapak harus bawa-bawa Yuni segala? Dia jadi leluasa menghina ibu, kata Bu Rowina menunjuk aku. Dia masih berkata dengan suara keras. Aku yakin suaranya setelah ini akan habis. Ella yang minta karena dia anggap Yuni baik dan bisa menemani dia di sini, kata bapak dengan datar. Kalian kemari untuk menghancurkan aku, kata ibu menatap kami dengan nanar. Maaf Bu, saya menyambung. Saya berharap ibu belajar dari hal ini. Bagaimana rasanya dihianati, bagaimana rasanya disakiti, supaya ibu juga tidak egois dan mau mendengarkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, kataku begitu saja. Ibu mencebik tak terima. Tutup mulutmu, kamu gak berhak mengajari aku, kata ibu gak terima. Sudah cukup Bu, panggil saja dulu Hamdan dan kita harus selesaikan masalah ini hari ini juga, kata bapak merelai pertikaian. Ambar, panggil Hamdan, perintah bapak. Ambar memandang bapaknya sendiri dengan ketus. Dia kemudian masuk ke kamar dan aku rasa dia sedang menghubungi Mas Hamdan agar masalah keluarga mereka terselesaikan. Mana Hamdan, kata bapak setelah Ambar keluar dari kamar. Lagi di jalan, sebentar lagi sampai, kata Ambar ketus. Beberapa saat kami menunggu Mas Hamdan dan akhirnya dia sampai juga. Dia terkaget melihat kami sudah ramai di rumah ibunya. Setelah tadi pagi aku juga sudah bertemu dia di persidangan. Ada apa ini kok ramai sekali? Kamu juga datang Yuni? Kamu tahu masalah keluargaku, katanya mencebik padaku. Tentu saja aku tahu, aku lebih dulu tahu dari kalian semua, sergahku dan Mas Hamdan hanya diam. Duduk, perintah bapak. Mas Hamdan menurut dan dia duduk di dekat ibunya. Ibu langsung memeluk dan menangis histeris seakan dia adalah korban, padahal dia sudah mencakar tangan Ella dan tak merasa bersalah. Ada apa ini Pak? Bapak ingin kamu juga menjadi saksi. Bapak ada uang 35 juta dan bapak serahkan ke ibu. Hanya itu uang yang bapak miliki karena itu pun uang Ella yang bapak pinjam. Bapak harap kamu mau menambah agar rumah ibu tidak jadi disita, kata bapak ke mereka. Mas Hamdan sepertinya tak terima. Aku sama sekali nggak ada uang lagi Pak, uangku sudah terpakai semua. Hanya segitu bapak mampu dan bapak harap kalian paham. Terus sisanya bagaimana? Bagaimana bapak melunasi? Tanya Abar menimpali. Hanya itu uang bapak dan bapak harap kalian paham dan cari sendiri kekurangannya, ucap bapak. Gak bisa seperti itu, kamu gak bisa lari dari tanggung jawab seperti itu Pak, ibu tak terima. Kalau kau tak mau tak apa, lebih baik uangnya kami bawa lagi. Baiklah, berikan uang itu, aku ikhlas asal kau tinggalkan wanita itu. Ceraikan wanita sialan itu karena aku gak mau dimadu. Aku gak ikhlas dan gak rela Pak, kata Bu Rowina menunjuk Tante Ella. Gak bisa, kami punya anak dan hubungan kami harmonis. Bapak juga mencintai Ella, kata bapak ke Bu Rowina. Bu Rowina kembali naik pitam. Cinta, jadi kamu gak mau ninggalin dia Pak? Kamu lebih pilih dia dari aku begitu? Aku ingin kalian akur karena Ella juga menerima menjadi istri kedua. Dan kamu juga harus bisa menerima menjadi istri pertamaku, kata bapak berharap ibu mengalah. Cih, aku gak sudi dimadu, lebih baik kau ceraikan saja aku. Cerai, aku jijik dengan pengkhianat sepertimu, ibu mencebik pada bapak. Apa maksudmu Bu? Kamu suami bodoh atau apa? Ceraikan aku atau kau pilih aku dan dia, sergah ibu dengan kilatan amarah. Aku, cepat Pak. Aku memilih Ella, jika cerai adalah keinginanmu maka aku akan mengabulkannya, kata bapak.
Mata Bu Rowina melotot dan tak percaya sang suami lebih memilih wanita lain daripada dirinya. Sambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.